pemilik lahan yang sah PT ITP bongkar permainan mafia tanah Kelapa Gading. Jakarta melalui informasi yang dihimpun dari Muflis Ramlan, SH selaku kuasa hukum yang menangani persoalan kepemilikan tanah yang sah dari Tanah Negara Bekas, sebagian EV nomor 8507 yang berada di Kelapa Gading, Jakarta Utara yang telah bersertifikat sejak tanggal 9 Juli tahun 2007 dengan status hak guna bangunan, HGB, nomor 5283 yang masih berlaku sampai dengan tahun 2026 dengan luas 8,5 ha. Berikut kronologis yang dihimpun langsung melalui keterangan tertulis atas iwal tersebut, Sabtu, tanggal 4 April tahun 2020, yang mana pada tanggal 18 September tahun 1960, seseorang yang bernama Der Sumarjo mengaku melakukan jual beli tanah negara bekas EV nomor 6525 dan tanah negara bekas EV nomor 11202 dengan Enju Seng Ho dan Komerinio pada tanggal 10 September tahun 1980. Komerinio bersama anaknya Enjuliani Nio sebagai pemilik tanah negara bekas EV nomor 6525 dan tanah negara bekas EV nomor 11202 melakukan pertukaran tanah dengan yang memiliki tanah negara bekas sebagaian EV nomor 8507 seluas 8,5 ha. Pada tanggal 13 November tahun 1980 dibuat akta perjanjian pelepasan hak garapan tanah nomor 24 antara dengan Komerinio dan Enjuliani Nio melalui kuasanya yaitu Teks Suryawijaya terkait dengan butir 2 di atas. Tanggal 14 Agustus tahun 1996 dibuat akta pengoperan dan pelepasan hak atas tanah nomor 29 antara Teks Suryawijaya dengan PT Indo Realty Tata Persada, PT ITP terkait dengan pengoperan dan pengalihan tanah negara bekas EV nomor 8507 kepada PT Indo Realty Tata Persada. Lalu, tanggal 29 Agustus tahun 2001 dan tanggal 3 Mei tahun 2002, dibuat akta jual beli antara Der Sumarjo dengan Muhammad Fuad terkait tanah negara bekas, sebagian EVNO 8507. Dan pada tanggal 13 Desember tahun 2017 terbit No. 747 PK, PDT 2017, Peki kurung tutup dalam perkara antara Muhammad Fuad melawan PT ITP. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa tanah negara bekas, sebagian EV nomor 8507 yang merupakan hasil pertukaran tanah negara bekas EV nomor 6525 dan tanah negara bekas EV nomor 11202 menjadi milik Muhammad Fuad. Ringkasnya menerangkan melalui keterangan tertulisnya, Jakarta, 0403. Namun demikian yang dijadikan dasar oleh Muhammad Fuad ketika mengajukan adalah adanya pertentangan antara putusan No. 310 PK, PDT, 2016, dengan putusan nomor 450, PDT, G, 1996 PN, JKT. Tertanggal tanggal 1 September tahun 1997 Ju. Putusan No. 477 garis miring PDT garis miring 1999 garis miring PT.DKI, tertanggal tanggal 21 Januari tahun 2000 Ju. Putusan No. 213 K. PDT 2001 tertanggal tanggal 20 Juni tahun 2001, perkara antara Der Sumarjo melawan Enjuliani Nio, rangkaian putusan No. 450/1996. Kejanggalan-kejanggalan yang terdapat dalam putusan adalah bahwa pada tanggal registrasi perkara adalah tanggal 19 Oktober tahun 2017, sedangkan tanggal putusan adalah tanggal 13 Desember tahun 2017. Hanya dibutuhkan waktu kurang dari 2 bulan untuk dapat memberikan putusan dalam perkara tersebut. Hal ini tidak wajar karena berdasarkan penelusuran kami melalui website MA, biasanya putusan PK memerlukan waktu dari tanggal registrasi sampai dengan diterbitkan putusannya. Sehingga berdasarkan aturan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009,
dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 permohonan peninjauan kembali yang diajukan lebih dari 1 kali terbatas pada alasan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, yaitu apabila terdapat 2 atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Dalam putusan yang dipertentangkan oleh Muhammad Fuad adalah putusan dengan putusan tingkat kasasi dan turunannya, bukan putusan PK lainnya. Kemudian dalam putusan yang menjadi objek gugatan adalah tanah negara bekas sebagian FNO 8507. Namun, dalam rangkaian putusan No. 450/1996 sama sekali tidak pernah membahas mengenai kepemilikan tanah negara bekas sebagian FNO 8507. Begitupun dalam butir 5 amar putusan dinyatakan bahwa rangkaian putusan No. 450/1996 dan penetapan No. 173 PDT P 2002 PN JKT tertanggal tanggal 31 Januari tahun 2002 adalah sah dan berharga. Karena rangkaian putusan No. 450/1996 tidak pernah membahas mengenai tanah negara bekas sebagian FE nomor 8507, namun di dalam penetapan No. 173 diberikan amar penetapan mengenai kepemilikan tanah negara bekas sebagian FE nomor 8507 kepada Der Sumarjo. Disimpulkan penetapan tersebut bertentangan dengan buku 2 Mahkamah Agung tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan pada butir 12 huruf A halaman 47 pada bagian pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum. Selain daripada itu terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam di atas, terdapat pula kejanggalan-kejanggalan yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia terhadap keaslian surat jual beli tanah Der Sumarjo dengan Enju Sengho dan Komerinio pada tahun 1960 pada halaman 41 sampai dengan halaman 46 putusan nomor 267 PK PDT 2014 tertanggal tanggal 29 Oktober tahun 2015, yaitu sebagai berikut. 1. Hari dalam surat jual beli tertanggal tanggal 18 September tahun 1960 adalah hari Senin, padahal tanggal tersebut adalah hari Minggu. 2. Ejaan dalam surat jual beli menggunakan ejaan lama dan baru, padahal pada tahun 1960 masih menggunakan ejaan lama. 3. Stempel Wedana pada surat jual beli bertuliskan Wedanatek Priok, seharusnya Wedanatek Priuk. 4. Terdapat pula hasil pemeriksaan Puslap for Polri yang menyatakan bahwa Grosse Akta No. 849/1953 Tanah Negara bekas FE nomor 6525 dan Grosse Akta No. 850/1953 Tanah Negara bekas FE nomor 11202 yang dimiliki oleh Der Sumarjo merupakan dokumen yang, sedangkan Grosse Akta No. 849/1953 Tanah Negara bekas FE No. 6525 dan Grosse Akta No. 850/1953 Tanah Negara bekas FE nomor 11202 yang dimiliki oleh merupakan dokumen identik. Hal tersebut juga disebut pihaknya dapat dikonfirmasi kepada Letkol Dedi selaku perwakilan yang mengajukan laporan polisi pada saat itu. Selain daripada itu, rangkaian putusan No. 450/1996 Der Sumarjo dalam putusan-putusan lainnya yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu I. Putusan nomor 199 PDT G. 1996 PN JKT tertanggal tanggal 11 Maret tahun 1997 Jo. Putusan banding nomor 680/PDT-PDT-1997/PT.DKI tertanggal tanggal 9 April tahun 1998 Jo.
Putusan Kasasi Nomor 4637 K PDT 1998 tertanggal tanggal 17 Maret tahun 1999 Ju. Putusan PK Nomor 541 PK PDT 2000 tertanggal 14 Maret tahun 2002 Ju. Penetapan nomor 10 PEN X 2003 PN JKAT UTI Putusan nomor 77 PDT G 2004 PN JKAT UT tertanggal tanggal 6 Oktober tahun 2004 Ju. Putusan banding nomor 271 garis miring PDT garis miring 2005 garis miring PT.DKI tertanggal tanggal 21 November tahun 2005 Ju. Putusan Kasasi Nomor 1470 K PDT 2006 tertanggal tanggal 16 Maret tahun 2007 Ju. Penetapan nomor 42 X 2007 PN JKAT UT tertanggal tanggal 14 Maret tahun 2008 Ju. Putusan PK nomor 332 PK PDT 2008 tertanggal tanggal 13 Januari tahun 2009 dan I Putusan nomor 95 PDT G 2010 PN KIT tertanggal tanggal 4 Juli tahun 2011 Ju. Berikut tentang putusan banding nomor 403 PDT 2011 PT SEM tertanggal 19 Desember tahun 2011 Ju. Putusan Kasasi nomor 2473 K PDT 2012 tertanggal tanggal 12 Februari tahun 2013 Ju. Putusan PK nomor 267 PK PDT 2014 tertanggal tanggal 29 Oktober tahun 2015 dinyatakan sebagai pemilik yang sah dari tanah negara bekas Eveno 6.525, 11.201, 11.202, 11.203, 11.204. Sebab kejanggalan-kejanggalan tersebut di atas PT ITP selalu pemilik yang sah dari tanah negara bekas sebagian EV nomor 8507 berdasarkan sertifikat hak guna bangunan nomor 5283 tertanggal tanggal 9 Juli 2007 yang masih berlaku sampai dengan tahun 2026, berencana untuk mengajukan laporan kepada tim pemberantas mafia pertanahan. Tentu yang jadi pertanyaan, kenapa bisa terjadi demikian dengan masalah yang cukup kompleks bahkan bisa membatalkan putusan PK sebelumnya. PK 1, tandasnya menjelaskan.